Kedapatan bermain judi tanpa izin, seorang pria asal Cemoro Kandang, Kota Malang diringkus petugas unit reskrim Polsek Kedung Kandang. Dari penangkapan tersangka ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan judi togel, satu unit telepon genggam, serta rekapan yang berisi angka judi togel. Tersangka yang berhasil diringkus petugas kepolisian yakni bernama Raun, warga Cemoro Kandang, Kedung Kandang, Kota Malang. Tersangka ditangkap di kawasan Cemoro Kandang karena terlibat kasus perjudian ilegal. Penangkapan terhadap tersangka berkat informasi dari masyarakat akan maraknya judi togel di kawasan Cemoro Kandang. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati tersangka Raun sedang melakukan rekapan judi togel. Polisi pun langsung menangkap tersangka. Dari penangkapan tersangka ini, polisi menyita sejumlah barang bukti uang tunai hasil penjualan judi togel sebanyak Rp170.000, satu unit telepon genggam, dan kertas berisi angka rekapan judi togel. Sementara dari pemeriksaan polisi, tersangka yang bekerja sebagai perawat sapi mengaku sudah 2 tahun berjualan judi togel. Tersangka terpaksa menjual judi togel karena untuk menambah penghasilan. Biasanya tersangka mendapatkan komisi sebanyak 20% atau kisaran Rp200 hingga Rp300.000 per harinya. Tersangka mengaku menyetor ke pengepul yang diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Malang. Sementara akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka akan dijerat pasal 303 dengan ancaman kurungan penjara di atas 3 tahun. Polisi juga tengah mengejar bandar judi togel. Kami dari Polsek Kedung Kandang, Polresta Malang Kota akan melakukan prosedur terkait dengan ungkap kasus judi. Itu seperti biasa kalian ketahui 303 ayat 1 KUHP, perjudian tanpa izin. Kami dapat saudara inisial RN ini lagi merekap judi untuk pembelian nomor togel. Rekap bisa dibuka, Bu? Nomor-nomornya yang sudah direkap sekian banyak. Ini diakuin sama beliaunya. Dia mengaku, kemudian tetap unit reskrim bersama kerjasama sama teman-teman yang ada melaksanakan kemana arah Pak Raun ini untuk menyetor. Tapi seperti biasa, tertutup sekali hingga sudah berbunyi suaranya. Kami berusaha mendapatkan yang lebih besar lagi di kabupaten, bersama dengan teman-teman kabupaten, tidak ada. Simon Alfredo melaporkan. Porpimda Jawa Timur Jumat sore kemarin meninjau persiapan ibadah Hari Raya Paskah di Gereja Katedral Ijen, Kota Malang. Peninjauan tersebut untuk memastikan bahwa ibadah Hari Raya Paskah di Jawa Timur berjalan aman tanpa gangguan. Rombongan Forkopimda Jawa Timur ini tiba di Gereja Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel atau Gereja Katedral Ijen di Jalan Puring, Kota Malang pada Jumat sore sebelum ibadah kedua Paskah Jumat Agung. Kedatangan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta, dan Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Suharyanto, serta Wali Kota Malang Sutiaji, disambut Uskup Malang Monsenyor Henrikus Pidiharto Gunawan. Forpimda Jawa Timur juga memantau persiapan yang dilakukan Gereja Ijen dalam merayakan ibadah Hari Raya Paskah. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di sela tinjauan ke Gereja Ijen Kota Malang mengatakan, tujuan dari peninjauan ini tidak lain ingin memberi rasa aman pada umat Kristiani agar tidak khawatir maupun takut dalam merayakan Hari Raya Paskah. Terlebih pasca teror bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pekan lalu. Hovifah menyampaikan Jawa Timur dijamin aman karena warganya yang rukun dan saling menghormati antar umat beragama. Kunjungan kami ini menjadi bagian yang ikut memberikan penguatan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah hari ini, proses untuk bisa melakukan ibadah dengan aman dan menyambut Paskah tahun 2021 ini. Tentu kita ingin menyampaikan pesan kedamaian, pesan saling menghormati, pesan saling menghargai. Kami meyakini bahwa masyarakat Jawa Timur adalah masyarakat yang cinta damai. Oleh karena itu, tagline Guyup Rukun Jawa Timur, saya mohon kita menjaga semuanya.
Sementara Uskup Malang Monsenyor Henrikus Pidiarto Gunawan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Kapolda, dan Pangdam atas kunjungannya ke Gereja Katedral Ijen. Ia menambahkan dengan kunjungan tersebut dapat memberikan jaminan keamanan bagi jemaat dalam merayakan Hari Raya Paskah. Sementara selain meninjau Gereja Katedral Ijen, Forkopimda Jawa Timur juga memberi bantuan pada pihak gereja, di antaranya disinfektan, hand sanitizer, masker kain, sarung tangan, hingga baju hazmat. Perayaan Paskah di tengah pandemi COVID-19 di Gereja Ijen sendiri, mulai Misa Kamis Putih hingga Minggu Paskah, pelaksanaan misa dilakukan secara bertahap dan dilakukan pembatasan jemaat, hanya 190 orang sesuai anjuran pemerintah daerah. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama umat Katolik Keuskupan Malang, saya sebagai Uskup Pidiarto Gunawan mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan yang sungguh membesarkan hati kami, umat Katolik. Kunjungan dari Gubernur, Ibu Kofifa, dari Pangdam, dari Kapolda, dari Wali Kota, dari Kapolres dengan jajarannya, sehingga kami merasa sungguh diperhatikan, terutama pada saat yang cukup sulit ini. Tapi kami merasa aman, kami melanjutkan ibadat kami karena aparat keamanan sungguh menjamin. Kunjungan ini sungguh sangat berarti, dan sebagai tanda terima kasih kami berjanji mendoakan pemerintahan. Semoga Bapak Ibu yang mendapat tugas berat selalu diberi kesehatan, dilindungi oleh Tuhan, lebih-lebih pada masa-masa yang tidak mudah ini. Simon Alfredo melaporkan. Mengingatkan warga masyarakat agar tetap mematuhi anjuran pemerintah dan protokol kesehatan ketika beraktivitas dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis melaksanakan sosialisasi dan operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan. Pemberlakuan PPKM Mikro sudah memasuki putaran keempat untuk pencegahan penyebaran COVID-19 berbasis lokal, dan di mana kegiatan PPKM Mikro ini melibatkan Kampung Tangguh dan RT RW dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 secara langsung. Upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 juga akan dilakukan dengan peningkatan operasi justisi, penegakan protokol kesehatan, dan juga kegiatan penyemprotan disinfektan di zona rawan penyebaran COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sosialisasi dan operasi justisi dengan menurunkan petugas Polri, TNI, aparat desa, dan juga unsur terkait lainnya. Kegiatan operasi justisi ini berlangsung di Jalan Utama Pakis, tepatnya di depan kantor Desa Mangliawan. Menurut Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis menjelaskan, operasi justisi dan sosialisasi akan terus dilaksanakan dalam upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan berpesan kepada masyarakat luas untuk berperan dalam upaya pencegahan. Salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker ketika beraktivitas, khususnya di luar rumah. Di lokasi terlihat masih ada beberapa warga yang beraktivitas belum menggunakan masker atau yang memakai masker tidak secara benar, sehingga terus diingatkan dan diberikan pemahaman terkait protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dan yang tidak memakai masker diberikan masker baru. Kita laksanakan operasi justisi ya, dengan sasaran warga masyarakat yang memang keluar rumah ini ada yang lupa, kalau memang sengaja tidak pakai masker. Kewajiban kita mengingatkan pada warga masyarakat khususnya yang keluar rumah ini wajib menggunakan masker. Ya. Wajib menggunakan masker. Tetap kita himbau untuk menghindari kerumunan, menghindari kerumunan. Sekiranya tidak penting, tidak usah keluar rumah, tinggalkan kerumunan yang sifatnya itu nanti berdampak dalam hal penularan. Karena kita tidak tahu pengeluaran pandemi COVID ini lewat mana-mana kan sama-sama tidak tahu, Tapi intinya masih ada. Kita himbau juga setiap masuk rumah warga ini
tetap mencuci tangan. Karena apa? Kasihan yang ada di rumah. Oh, untuk tingkat kesadaran masyarakat Pak, semakin hari semakin seperti apa nih Pak? Tingkat kepatuhan lah. Ya, alhamdulillah tingkat kesadaran, tingkat kepatuhan warga masyarakat wilayah Kecamatan Pakis ini semakin hari ya semakin membaik. Ya. Dengan apa yang kita kasih himbauan, mereka sadar diri. Ternyata memang himbauan-himbauan yang setiap hari kita berikan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. 3 bulan di tenda pengungsian, warga Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, merasa jenuh dan bosan. Pasalnya hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemkot Batu kapan akan kembali ke rumah dan direlokasi. Pasca rumahnya terancam longsor 3 bulan lalu, sebanyak 16 kepala keluarga yang terdiri dari 50 jiwa harus menempati tenda pengungsian yang disediakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu. Dari 16 kepala keluarga, hingga saat ini 10 kepala keluarga terpaksa harus kembali ke rumah masing-masing, meskipun ancaman longsor masih menyelimuti rumah mereka. Salah satu warga di pengungsian mengaku meskipun di tenda pengungsian semua tercukupi, mulai dari logistik makanan, namun merasa jenuh karena belum ada kepastian dari Pemkot Batu rencana akan direlokasi. Bahkan sejak 1 bulan lalu, Pemkot sudah melakukan survei tempat relokasi, tetapi hingga saat ini masih belum ada kepastian. Sementara berdasarkan data dari tim di Dusun Brau RT 2 RW 10 Desa Gunung Sari Kecamatan Bumiaji sampai dengan hari ini, total warga yang terdampak sebanyak 16 KK dengan 53 jiwa pengungsi yang terdampak dan sudah menempati tenda keluarga pengungsi sebanyak 6 KK dengan 24 jiwa. Tempatnya itu sebenarnya ya semua itu mau pulang ke sini ya Pak. Tapi kan terkadang itu ruangannya itu masih pedes gitu loh Pak. Ruangannya itu masih pedes, hawane gitu loh Pak. Boleh kayak berlama-lama kan lama-lama tak batuk apa. Gitu loh. Di sini nggak kerasan atau jenuh atau bagaimana? Nggih ya nggih niku barang Pak. Nggih niku. Nggih. Jenuhnya gimana? Jenuhe Pak. Jenuhe niku maksude nggih sungkan ngoten Pak lek kula pribadi niku. Ngoten tok wis. Terus ada informasi nggak Bu kejelasan dari pemerintah sendiri rencana mau relokasi? Loh iya itu tapi rapate bapak-bapaknya Pak kalau saya nggak tahu. Gitu loh Pak. Bapak-bapak kok aku kok dilek salah omong loh Pak. Mek katanya ini habis ini mau dipindah di belakang sekolah. Gitu. Katanya gitu. Tapi ya enggak tahu lah. Kapan Bu? Enggak tahu, ya itu yang kapannya itu saya enggak tahu. Kalau ditanya kapan gitu saya enggak tahu. Belum disampaikan ke Loh mungkin kalau belum. belum. Mek kemarin itu rapat di tempatnya Pak Kasun. Kemarin katanya semua persetujuan itu loh Pak. Bu kalau malam tidur di rumah sendiri? Iya. Takut nggak? Ya sebenarnya Pak ya takut, tapi ya wis pasrah gitu loh. Udah berapa lama Bu balik lagi? Saya sudah 1 bulan. Balik ke rumah? Iya. Kalau Tapi malam- terkadang ya kesini malam ya di dengar nggak Bu suara-suara yang apa? Mungkin kayak sirine kayak apa? Loh ya kemarin itu bunyi kemarin. Ya sempat panik tapi ya wis bismillah gitu loh Pak. Yanto Yancung melaporkan. Sementara itu, libur panjang, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Kota Batu meningkat. Naiknya volume kendaraan di sejumlah ruas jalan dan persimpangan didominasi kendaraan pribadi dan roda 2. Seperti inilah kondisi arus lalu lintas libur panjang menuju kawasan wisata di Kota Batu. Terlihat di beberapa titik ruas jalan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 mulai memadati parkiran kawasan wisata di Kota Batu. Kepadatan mulai terlihat di Simpang 3 Pendem. Untuk mengurangi terjadinya antrian kendaraan yang melintas di Simpang 3 Pendem, petugas melakukan sistem buka tutup karena arus dari arah Surabaya menuju Kota Batu mengalami peningkatan. Tidak hanya di Simpang 3 Pendem, peningkatan arus lalu lintas juga terjadi di Jalan IR Soekarno Beci Kota Batu. Kendaraan baik dari arah Kota Batu maupun menuju Kota Batu terlihat meningkat.
Selain di ruas jalan utama, peningkatan volume kendaraan juga terjadi di jalur selatan dan utara, seperti dari Karangploso menuju Bendo, Kota Batu. Diperkirakan peningkatan arus lalu lintas menuju kawasan wisata Kota Batu di libur panjang ini masih akan terjadi hingga libur panjang berakhir. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjadi perlintasan kendaraan berat, beberapa ruas jalan di wilayah Kabupaten Malang mengalami kerusakan dan dikeluhkan para pengendara dan juga warga masyarakat karena mengganggu kelancaran aktivitas. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan agar kerusakan tidak semakin parah dan pengendara aman ketika melintas. Keberadaan fasilitas umum jalan sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk berbagai aktivitas. Namun sayang masih terlihat di beberapa tempat jalan di wilayah Kabupaten Malang yang dalam kondisi rusak, berlubang dan bergelombang sehingga mengganggu kelancaran pengguna jalan. Kerusakan jalan ini tidak hanya di jalan penghubung antar desa, antar kecamatan baik yang masuk kategori jalan kabupaten maupun jalan provinsi, karena masyarakat tidak begitu mempermasalahkan status jalan. Yang terpenting jalan tidak rusak sehingga aman dan nyaman ketika dilintasi. Seperti yang terlihat di kawasan Jalan Raya Wajak, tepatnya di depan Pasar Wajak. Kondisi jalan sudah mengalami kerusakan parah, padahal aktivitas kendaraan yang melintas sangat ramai setiap harinya. Aspal jalan sudah hilang dan jalan berlubang di banyak titik. Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian pihak berwenang karena kerusakan jalan sudah sangat mengganggu aktivitas dan kelancaran pengguna jalan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, bermunculannya kerusakan jalan ini tidak hanya akibat beratnya beban kendaraan yang melintas, tetapi juga tidak adanya saluran air di pinggir jalan, sehingga ketika hujan air mengenangi badan jalan. Di lokasi lainnya juga terlihat jalan penghubung Wajak Poncokusumo, tepatnya di Jalan Raya Karanganyar, terdapat cukup banyak lubang jalan yang belum ada penambalan, sehingga sangat mengganggu pengguna jalan. Hujan yang masih turun dikhawatirkan akan semakin merusak aspal jalan apabila tidak segera ada perbaikan. Banyak pihak berharap menuju kemarau dan sebelum Lebaran jalan sudah ada perbaikan karena dipastikan aktivitas warga masyarakat semakin meningkat pada saat Lebaran. Sudah berapa lama ini jalan kayak gini, Pak? Udah kira-kira berapa ya? Mungkin 1 tahun ya ada lah. Terus pas penghujan lebih Hujannya itu deras, bisa lebat lah banyak. lebat, Pak ya. Sehingga mungkin airnya ke badan jalan, Pak ya. Bisa gitu. Pak, truk-truk juga banyak. Terus itu ini saluran airnya, drainasenya belum ada. Belum ada, Pak. Jadi belum optimal istilahnya, Pak ya. Belum optimal. Pak, truk-truk juga banyak melintas, Pak, truk-truknya. Truk-truk banyak yang dari sana, daerah Lumajang yang bawa pasir, Ya. bawa yang berat-berat itulah. Ya. Mulai kerusakan dari Wajak, kelihatan dari Wajak sudah mulai. Dari Wajak sampai ke sini. Sampai Wajak Wates. semua. Wates. Pak, sebagai warga masyarakat harapannya seperti apa nih, Pak? Harapannya ya mudah-mudahan pemerintah segera dibangun lah. Ketika kemarau, Pak ya. Baiki, karena jalan ini ya sudah, nanti kalau ditunda-tunda lagi tambah parah lagi. Kerusakan semakin parah, Pak ya. Mudah-mudahan pemerintah ada respon gitulah. Ya, segera, Pak ya. Soalnya kondisi jalannya juga sudah. Mudah segera. Oke. Apalagi Tadi kemungkinan udah ada kontrol ini mau dibangun mungkin. Ya mudah-mudahan aja, Pak ya. Apalagi dekat-dekat Lebaran juga, Pak ya, puasa. Gitu. Kalau bisa ya sebelum hari raya itu udah selesai ada lah. penambalan, Pak, minimal. Ada penambalan atau perbaikan yang gitu Biar lah. semakin lancar, Pak. Iwan Dikmawan melaporkan. Dan laporan tentang perakiran cuaca tadi mengakhiri jumpa kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.